Halo guys, selamat datang di IKN, Indra Kreatif Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Warga Koplak Nusantara, Teko Antik Part 1. Karya Indra Hermawan. Jangan lupa untuk klik, like, subscribe dan komentar ya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, selamat menikmati. Kondisi gudang berdebu. Penuh tumpukan kardus dan barang antik. Indra, Kay, dan Nando tampak kelelahan. Pakaian mereka kotor terkena debu. Kay berkata, "Indra, lu beruntung banget dapat rumah peninggalan mamahmu. Gak cuma 1, tapi 5. Sertifikatnya lengkap lagi." Nando menyeka keringat di dahi. Menatap Kay dengan nada bercanda, sambil berkata, "Kau jangan iri Kay. Tante itu orang baik. Kita aja dianggap anak sama tante semasa hidupnya. Bahkan sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada kita berdua untuk selalu jadi sahabat Indra sampai kakek-kakek." Indra tersenyum tipis dan berkata, "Ya, mau gimana lagi Kay, Nando? Cuma kalian, sahabat yang aku punya." Kay bertanya karena penasaran. "Ngomong-ngomong, Indra, 5 rumah, mau lu jadikan kosan semua kah?" Indra menjawab, "Bukan kosan Kay. Tapi 3 rumah yang kemarin kita bersihkan itu bakal jadi penginapan, IKN. Tapi kan, kita ada di kota Balikpapan. Bukan di IKN," kata Nando. Indra menjawab, "IKN itu singkatan dari Indra, Kay, dan Nando. Bukan ibu kota Nusantara." Kay terkejut lalu memuji. "Wih, mantap bro ide lu." Nando berkata, "Hahaha, tapi kok bisa pas begitu ya?" Indra berkata, "Itu yang namanya takdir bro." Kay bertanya, "Terus rumah yang ini gimana?" Indra menjawab, "Kalau rumah yang ini bakal jadi tempat tinggal kita bertiga. Karena kamarnya ada 6, jadi kalau kalian berdua nikah, tinggal aja di sini. Lagian di sebelah ada kafe Pak Yos, cocok banget buat nongkrong. Gimana bro?" Nando terharu dan berkata, "Wah, kok emang sahabat paling keren bro. Sampai mikir sejauh itu." Kay berpikir sejenak dan bertanya, "Lah terus, rumah lu yang satunya lagi gimana?" Indra menjawab sambil membereskan barang-barang, "Nah itu dia. Rencana mau ditempati oleh paman aku dan keluarganya." Nando terkejut, lalu bertanya, "Indra, kau punya paman kah? Kok aku tidak tahu?" Indra menjawab, "Iya, aku dan paman memang kurang akrab. Tapi beliau adalah adik dari mama aku." Kay memperingatkan, "Hati-hati bro. Orang seperti itu biasanya deketin lu karena lu punya warisan aja. Jangan sampai lu dimanfaatin mereka." Nando berkata dengan penuh semangat, "Pokoknya kau tenang aja. Indra, kita di sini siap untuk membela sampai titik darah penghabisan." Indra menjawab, "Hahaha. Kalian pada lebay. Sudah, kita istirahat dulu. Kay, Nando, tolong beli makan siang dulu. Ini uangnya." Indra menyerahkan uang. Kay dan Nando segera keluar dari gudang. Indra masih lanjut bersih-bersih sendirian. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkilau muncul dari balik tumpukan barang di pojok gudang. Indra penasaran dan mendekat. Ia menemukan sebuah benda berbentuk teko antik yang sangat berkilau. Indra mengambilnya, lalu mengelus permukaan teko untuk membersihkan debunya. Indra berkata, "Hedeh, kirain apa tadi benda berkilau, ternyata hanya sebuah teko." Tiba-tiba benda tersebut bergetar hebat.
Asap keluar dari mulut Teko, dan muncul seorang wanita cantik, serta seksi bernama Jenny. Ia menghirup udara dalam-dalam. Jenny berkata sambil merentangkan tangannya. Akhirnya, aku bisa keluar juga. Indra melongo, tidak percaya. Jenny menoleh, matanya berbinar melihat Indra. Ia langsung memeluk tubuh Indra dengan erat. Jenny berkata, Andra, akhirnya kita ketemu lagi. Setelah beberapa tahun. Indra panik dan berusaha menjaga jarak. Indra yang lagi kebingungan bertanya, kamu ini siapa sih? Kok bisa keluar dari Teko? Terus pakaiannya, kamu ini lagi ikut festival ya? Lalu Jenny bersandar di bahu Indra dengan manja. Jenny berkata, ih, Andra lupa ya sama Jenny? Atau jangan-jangan kamu hilang ingatannya gara-gara dilempar granat sama Belanda? Oh no! Indra yang bingung, terpaksa bertanya. Andra siapa? Nama saya Indra, bukan Andra. Lagian Indonesia sudah merdeka sekitar 80 tahun yang lalu. Indra tiba-tiba teringat kata-kata kakeknya. Tentang kemiripan wajahnya dengan sang kakek buyut. Indra berkata, kamu tunggu sebentar ya. Aku mau cari sesuatu. Indra membongkar sebuah kardus tua dengan terburu-buru. Jenny bertanya, kamu lagi cari apa sih? Indra akhirnya menemukan sesuatu dan berkata, nah, ini dia ketemu. Album foto kakek buyut aku. Indra membuka album foto hitam putih tersebut. Ia menunjuk foto seorang pria yang wajahnya sangat identik dengannya. Indra bertanya, maksud kamu, orang ini yang namanya Andra? Jenny bingung. Lalu berkata, iya, itu fotomu kan? Indra menjawab, bukan. Itu foto kakek buyut aku. Nama aku Indra, bukan Andra. Indra terdiam sejenak. Lalu menyadari sesuatu yang mengerikan. Indra berkata, tunggu. Kamu hidup dari zaman Belanda, terus tiba-tiba keluar dari Teko. Astaga! Kamu ini, setan ya? Indra langsung melompat menjauh. Jenny tampak berusaha memahami situasi bahwa pria di depannya adalah keturunan kekasih lamanya. Suara pintu terbuka dari depan. Kay memanggil Indra dari teras. Bro, ini makanannya. Ayo buruan kita makan bareng di teras aja. Nando juga ikut memanggil Indra. Iya bro. Kok jangan kerja terus, nanti kecapean. Makan dulu sini. Indra panik bukan main. Ia melihat ke arah pintu, lalu ke arah Jenny bergantian. Indra yang panik berkata, waduh. Gawat nih kalau mereka berdua tahu aku berduaan sama cewek. Jenny, kamu sembunyi dulu deh. Jenny tersenyum manis, terlihat sangat tenang. Jenny berkata, kamu tenang aja. Selain kamu gak akan ada orang lain yang bisa melihat aku. Lalu Indra berjalan menuju teras untuk makan siang. Indra, Kay, dan Nando sedang duduk santai di teras. Beberapa bungkus nasi kosong tergeletak di meja. Nando bersendawa keras sambil mengelus perutnya. Nando bertanya kepada Indra. Bro, ngomong-ngomong, kapan kau punya paman itu datang kemari? Indra menjawab, rencananya sih siang ini. Sebuah mobil van putih berhenti tepat di depan rumah. Indra langsung berdiri. Lalu Indra berkata, nah, itu mereka. Paman Ogi turun dengan gaya sok bos. Merapikan kerah kemejanya yang agak kekecilan. Tante Linda turun menyusul, wajahnya penuh bedak. Tangannya sibuk mengibas-ngibaskan kipas dengan gaya centil sombong. Dodi turun terakhir,
Matanya tidak lepas dari layar HP. Indra menghampiri mereka. Lalu Indra menyambut sang paman. "Selamat datang paman, apa kabar?" Paman Ogi langsung merentangkan tangan, memeluk Indra dengan gerakan yang sangat berlebihan. Paman Ogi berkata, "Indra keponakanku. Kabar baik. Wah, kamu sudah besar ya? Tenang saja, sekarang ada paman di sini yang jagain kamu. Paman gak akan biarkan kamu sendirian." Indra tersenyum canggung, lalu mengeluarkan kunci. Lalu Indra berkata, "Ini paman, kunci rumahnya. Paman dan keluarga tinggal di rumah sebelah ya." Belum sempat paman Ogi menyentuh kunci, Tante Linda sudah menyambarnya dengan cepat. Tante Linda mengeluh, "Duh, panasnya pol ya." Tante Linda melirik ke Kay dan Nando. Tante Linda langsung memerintah Kay dan Nando, "Kalian berdua yang di teras. Jangan bengong aja. Cepetan sini bantu angkut koper-koper Ai di bagasi. Masukin ke kamar ya." Kay dan Nando saling pandang. Lalu Kay berkata, "Waduh, parah nih orang, masa kita disangka kuli panggul?" What? Nando menjawab, "Kok sabar aja Kay, hukum karma itu berlaku setiap saat." Lalu mereka berdua mengangkat barang-barang yang berat. Jenny berdiri di samping mobil. Ia melipat tangan di bawah dada, matanya menatap tajam Tante Linda dengan rasa tidak suka. Jenny melirik Indra dan tersenyum nakal. Kay mengangkat sebuah koper besar yang tampak sangat berat. Saat Kay melangkah menaiki anak tangga teras, Jenny langsung merapalkan sesuatu. "De lelige menstruikelt, de grote koffer valt op de voet van de arrogante vrouw." Yang artinya, pria jelek itu tersandung, koper besar itu jatuh menimpa kaki wanita yang angkuh. Kay tersandung. Koper besar itu meluncur terbang dari tangannya. Tante Linda mengomel, "Hati-hati dong, kalau bawa barang." Koper itu mendarat telak di atas kaki Tante Linda. Lalu Tante Linda berteriak heboh. Tante Linda meraung kesakitan. "Aduh papi, jempol kaki mami jadi kerupuk nih." Tidak lama kemudian, Dodi berjalan menyusul ayahnya sambil sibuk scrolling HP. Jenny tertawa kecil, lalu berkata, "De vloer werd glad, de knappe jongen gleed uit." Yang artinya, lantai menjadi licin, anak laki-laki tampan itu terpeleset. Lantai jadi licin membuat Dodi panik. Dodi mencoba menyeimbangkan tubuhnya sambil berkata, Dodi terpeleset. Ia yang panik mencari pegangan dan tanpa sengaja mencengkram kuat pinggang celana ayahnya yang sedang berdiri tegak. Paman Ogi berkata, Dodi, jangan tarik-tarik." Celana panjang Paman Ogi melorot sampai ke mata kaki. Di depan semua orang, terpampang jelas Paman Ogi memakai celana kolor merah terang dengan gambar wajah Angry Bird yang sedang melotot. Nando langsung tertawa. "Paman, burungnya marah tuh." Oh no! Lalu Kay berkata, "Koleksi terbatas tuh, bro." Paman Ogi panik, wajahnya merah padam. Ia buru-buru menarik celananya ke atas. Dodi hanya bisa bengong, masih memegang HP-nya yang sekarang merekam kejadian itu secara tidak sengaja. Lalu Indra berbisik kepada Jenny, "Jen, kamu kok nakal banget sih?" Jenny hanya mengedipkan sebelah mata dengan gaya menggoda. Sore hari, di kafe milik Pak Yos, suasana kafe vintage yang nyaman. Indra, Kay, dan Nando duduk di salah satu meja. Wajah Kay dan Nando tampak ditekuk,
sementara Indra terlihat merasa bersalah. Kay berkata sambil mengomel. Gila ya, bro. Keluarga paman lu itu persis kayak penjajah. Kita disuruh angkat barang berjam-jam, boro-boro dikasih uang kopi, bilang terima kasih aja kagak. Oh no! Nando sambil memijat bahunya. Sudahlah Kay, kok jangan marah-marah terus. Lagian mereka sudah kena batunya tadi siang. Kok tidak ingatkah itu kolor burung marah? Indra berkata. Iya, maaf banget ya. Paman gue memang agak unik orangnya. Kalian pesan aja dulu apa yang kalian mau, gue yang bayar. Gue mau menyapa Pak Yos sama Wan Bubut dulu di sana. Lalu Indra berdiri. Jenny tiba-tiba muncul di sampingnya, berjalan mengikuti Indra dengan anggun. Indra sedikit risih tapi membiarkannya. Lalu Indra menghampiri meja di sudut kafe, di mana Pak Yos dan Wan Bubut sedang asik ngopi. Indra berkata, "Apa kabar, Pak Yos?" Wan Bubut. Lalu Wan Bubut menjawab, "Ya salam, Aki Indra. Lama tidak berjumpa. Kemana saja ente selama ini?" Pak Yos berkata, "Haiya, lu orang kemana saja baru muncul, hah? Lu orang sombong sekarang ya?" Indra berkata, "Nggak sombong, Pak Yos. Iya Wan, beberapa bulan ini saya sibuk banget ngurusin surat-surat warisan rumah Mama." Pak Yos berkata, Oh, jadi 5 rumah itu sekarang sudah beres suratnya? Lu orang beruntung banget. Muda-muda sudah jadi juragan tanah." Lalu Pak Yos berdiri, menuju dapur kafe. Pak Yos berkata kepada Indra, "Tunggu sebentar, Owe buatin lu minuman spesial. Jangan kemana-mana." Indra bertanya kepada Wan Bubut, "Ngomong-ngomong Wan, gimana bisnis bengkel?" "Lancar." Wan Bubut menjawab, "Alhamdulillah, masih jalan. Cuma anak akhir-akhir ini lagi hobi koleksi barang antik. Kalau ente punya barang-barang tua di gudang, kasih tahu ana ya." Pak Yos kembali dari dapur membawa nampan berisi 2 gelas es kopi cappuccino. Pak Yos berkata, "Ini, kopi kesukaan lu. Es kopi cappuccino spesial pakai cinta." Indra berkata, "Wah, Pak Yos masih ingat aja minuman favorit saya. Makasih ya Pak Yos." Pak Yos menunjuk ke arah samping Indra dan berkata, "Iya dong. Tapi Indra, itu si Neng di samping lu, kagak lu kasih kopi juga? Kasihan tuh, cuaca lagi panas begini." Indra yang baru saja menyeruput kopinya langsung tersedak. Indra berkata, "Apa Pak Yos?" Pak Yos bilang apa tadi? Wan Bubut menimpali, "Iya, ente ini gimana sih, Indra? Punya calon bini cantik begini kok kagak dikenalin sama kita. Ente takut ana rebut, ha?" Indra melongo. Ia menoleh ke Jenny yang sedang tersenyum manis ke arah Pak Yos dan Wan Bubut. Wan Bubut berkata, "Ngomong-ngomong, calon bini ente ini baru pulang casting film kah? Kenapa pakaiannya ala-ala Timur Tengah begini? Tapi cocok sih, cantik banget." Indra mematung. Ia melirik ke arah Kay dan Nando yang masih asik ngobrol di meja seberang, tanpa melihat keberadaan Jenny sama sekali. Indra berkata dalam hati, "Lah, kok mereka berdua bisa lihat Jenny?" Oh no! Indra masih mengelap sisa kopi di bajunya, sambil menatap Pak Yos dan Wan Bubut dengan tatapan tidak percaya. Sementara itu, Jenny tampak senang karena akhirnya ada orang lain yang memperhatikannya selain Indra. Jenny tersenyum manis dan melambaikan tangan, lalu berkata, "Halo Pak Yos, halo Wan Bubut, kenalin,
nama aku Jenny. Pak Yos memuji. Wah, namanya keren ya, kayak orang bule. Tapi wajahnya mirip Neng-Neng Gelis dari Bandung. Lalu Wan Bubut berkata, "Marhaban ya Jenny. Ente tenang aja, si Indra ini orang baik, cuma agak kuper sedikit." Jenny menopang dagu, matanya menatap Pak Yos dan Wan Bubut dengan penuh rasa ingin tahu yang polos. Jenny berkata, "Ngomong-ngomong, Jenny boleh tanya sesuatu nggak?" Pak Yos menjawab, "Boleh dong. Mau tanya apa?" "Resep kopi rahasia Pak Yos?" Jenny yang dari tadi penasaran akhirnya bertanya. "Bukan, Jenny cuma penasaran. Kok kalian berdua bisa lihat Jenny sih? Padahal kan Jenny itu jin penghuni teko." Suara jangkrik seolah terdengar di tengah kafe. Pak Yos dan Wan Bubut yang baru saja menyeruput kopi mereka secara bersamaan langsung tersedak. Pak Yos yang masih terkejut berkata, "Apa? Lu bilang apa tadi, Neng? Jin?" Wan Bubut berkata sambil mengelap wajahnya. "Astagfirullah. Ente jangan bercanda, Neng. Masa siang-siang begini ada jin pakai baju casting film?" Indra berusaha menjelaskan. "Nah, makanya saya tadi tersedak. Saya juga bingung kenapa Pak Yos sama Wan Bubut bisa lihat dia, padahal teman-teman saya di sana nggak bisa lihat." Wan Bubut yang tadinya gemetar, ia menatap Jenny dengan dahi berkerut, seolah teringat sesuatu yang sangat penting. Lalu Wan Bubut bertanya kepada Jenny, "Jenny, tunggu sebentar. Jangan bilang ente punya saudara laki-laki yang sudah lama nggak ketemu." Jenny langsung terbelalak. Wajahnya yang cantik langsung berubah ceria lalu berkata, "Loh? Kok Wan Bubut tahu?" Jenny emang lagi cari kakak Jenny yang hilang waktu perang dulu. What? Wan Bubut tersenyum tipis. Ada rasa bangga di wajahnya. Ia merogoh tas selempang tuanya yang lusuh, lalu mengeluarkan sebuah teko yang warnanya sudah agak kusam, tapi memiliki ukiran yang serupa dengan milik Indra. Indra dan Pak Yos hanya bisa melongo. Lalu Indra berkata, "Wan, jangan bilang itu." Wan Bubut berkata sambil mengelus permukaan teko. "Ana dapat ini dari lelang barang loak di pasar antik beberapa bulan lalu. Tadinya Ana kira cuma buat pajangan di bengkel." Asap biru keluar dari mulut teko milik Wan Bubut. Asap itu bergumpal-gumpal hingga membentuk sesosok pria berbadan besar, kekar, dengan rompi ala jin dan celana gombrang. Namanya Johnny. Cerita bersambung ke part 2. Wah, gawat guys. Ternyata Wan Bubut juga punya teko antik, dan di dalamnya ada jin bernama Johnny. Kira-kira kekacauan apa lagi ya yang bakal terjadi di kafe Pak Yos? Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisahnya di Warga Koplak Nusantara, Teko Antik Part 2. Buat kalian para produser, sutradara, atau kreator yang tertarik untuk berkolaborasi atau mengembangkan naskah ini lebih jauh, silakan hubungi kontak Indra Kreatif Nusantara yang ada di sebelah kiri layar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.